Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wigaton SH. Pada hari ini saya akan membahas sedikit tentang adanya mahasiswa yang melakukan demonstrasi kemudian diamankan polisi, ya kan? Kenapa bisa begitu? Yang saya lihat, yang saya tontonkan bahwasanya mahasiswa itu yang melakukan orasi pada saat demonstrasi tersebut, dia mengatakan maaf polisi, anjing dan sebagainya. Nah, ketika dia melakukan atau mengatakan hal tersebut, maka dia sudah dapat dikatakan menghina suatu institusi pemerintahan, ya, seperti begitu. Jadi, kalau ditanya pasal apa yang dapat menjeratnya, tentunya bukan pasal 310 KUH pidana, yaitu tentang pencemaran nama baik dan penghinaan. Karena pasal 310 KUHP itu unsurnya adalah ditujukan kepada seseorang. Jadi kita harus menghina seseorang, dan kedua itu di muka umum. Apabila di ruangan tertutup tidak dapat dibilang atau dikenakan pasal 310. Namun apabila seseorang menghina kita di muka umum, ruangannya terbuka dan ada orang, dan itu bisa dikenakan 310. Namun kalau kasus ini tidak bisa, karena kepolisian itu kan bukan perseorangan, itu merupakan suatu institusi atau badan hukum, ya kan? Jadi kalau kita melihat ke pasal 310 KUHP ini kan menjelaskan barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500, kira-kira seperti begitu. Nah, hal ini tidak bisa kita lakukan. Ibaratnya kita tidak bisa menuntut atau melaporkan uh, mahasiswa tersebut agar dijerat hukum. Namun yang bisa kita adukan adalah kepada pasal 207 KUHP. 207 KUHP ini berbunyi sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500, ya seperti begitu. Jadi pasal 207 ini lebih spesifik. Uh, Seseorang menghina penguasa kan dapat dibilang pemerintahan, nah, kan? Dan badan umum yang ada di Indonesia, badan umum seperti apa? TNI, Polri itu kan institusi semuanya. Nah, seperti begitu. Jadi kalau ditanya mahasiswa, loh, saya emangnya nggak boleh demonstrasi? Boleh. Siapa bilang nggak boleh demonstrasi? Itu adalah hak setiap masyarakat, ya kan? Karena demonstrasi itu kan diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, ya kan? Ibaratnya kita di pasal 28 ini kan dibilang kita ada hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak dan sebagainya. Ya kan seperti begitu, ya kan? Apalagi pasal 28 ini kan membilangkan atau menyatakan bahwasannya kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi kan seperti begitu. Jadi pasal 28 ini adalah hak setiap orang untuk melakukan demonstrasi. Demonstrasi itu dibolehkan oleh undang-undang, namun yang tidak diperbolehkan adalah menghina penguasa dan sebagainya, karena pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwasanya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi wajib menjunjung, wajib menaati perintah hukum, perintah dari pemerintahan, kayak seperti begitu. Jadi demonstrasi tetap boleh dilakukan, ya kan? Cuman ya jangan pernah menghina. Ingat,
kalian harus membedakan yang mana mengkritisi dan menghina. Mengkritisi itu yaitu perbuatan yang kita kritik kinerja pemerintahan. Namun kita memberikan solusi kepada pemerintah harusnya seperti bagaimana? Kalau menghina itu tidak ada solusi, yang ada caci maki kepada pemerintahan. Nah, ketika itu yang dilakukan, maka mahasiswa tersebut sudah salah. Mahasiswa sebenarnya harus melakukan demonstrasi dan memberikan kritik, saran, dan solusi kepada pemerintahan. Kira-kira seperti begitu. Jadi kalau pasal 207 KUHP ini, apakah dari aduan atau dari biasa? Kalau pasal 207 KUHP ini sebenarnya diatur secara rinci pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13 garis penghubung 0222 garis miring PUU garis penghubung Romawi 4 garis miring 2006, di mana pada putusan MK itu menyebutkan penggunaan pasal 207 KUHP itu penuntutan hanya dilakukan atas dasar pengaduan dari penguasa. Oleh sebab itu pasal tersebut tidak dapat menjadi delik biasa, yaitu pasal tersebut harus menjadi suatu delik aduan, kira-kira seperti begitu. Jadi menghina institusi pemerintahan dan sebagainya itu harus ada pengaduan dari pemerintahan dan uh, maupun institusi seperti TNI Polri yang dihina melakukan pengaduan dulu baru boleh diproses hukum. Ya kan seperti begitu. Jadi kalau ada yang tanya, ini kan belum diadu misalnya, belum diadu kok udah diamankan terlebih dahulu. Ya, udah diamankan terlebih dahulu, mungkin kepolisian tidak mau demonstrasi itu menjadi lebih anarkis dan sebagainya. Namun kalau memang terbukti si mahasiswa ini bersalah dan sudah dilakukan pengaduan, maka sesuai dengan asas hukum yang yaitu asas Genstraf Jonderskud, ya artinya orang yang bersalah harus dijatuhi hukuman atau artinya orang yang dihukum itu harus terbukti bersalah dan diyakini melakukan suatu kesalahan. Jadi seperti begitu. Jadi orang yang bersalah harus dihukum. Kok orang tidak bersalah tidak boleh dihukum. Inilah yang ditegaskan di asas Genstraf Jonderskud. Kira-kira seperti begitu. Itu saja topik saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama belajar. Semoga sehat selalu. Jangan pernah kita melakukan suatu penghinaan, tetapi kita harus melakukan suatu kritik, saran, dan solusi. Itu saja. Terima kasih.